melawan Dajjal, Mas. Dia tuh umurnya udah ribuan tahun. Udah jelas, dia udah tahu gitu kan istilahnya. Gitu. Itu Apa kendaraan-kendaraannya ada dalam hadis kayak kecepatan angin kan gitu ya. Nah, gitu istilahnya kayak menyerupai ke zaman Rasulullah yang tunggang angin gitu istilahnya. Istilahnya bisa kalau kita ini bahasanya ya udahlah segalanya makanya perlu menghindar. Nah, maksud menghindar di sini carilah menghindar ada suatu tempat. Makanya nanti yang akan terselamatkan itu ya salah satunya ya Mekah, Madinah kan begitu. Karena kan dijaga malaikat. Nah, ada salah satunya lagi. Kenapa bilangnya nanti mereka? Yaitu istilahnya orang yang tanahnya tinggi-tinggi berbukit-bukit. Kan begitu di gunung-gunung. Karena istilahnya bahasanya kalau Dajjal udah datang, tidak ada satu jengkal pun yang tidak bisa terlewati, Mas. Kata hadis kan begitu. Makanya kita harus menghindar. Nah, Rasulullah ngasih solusi. Kalau begitu orang pasti akan celaka, tidak pasti akan optimis, Mas. Akan pesimis. Wah, pasti juga kena nih sama Dajjal. Makanya Rasulullah ngasih solusinya. Carilah tempat yang aman. Ya, yaitu orangnya seperti berbukit. Makanya ada kelompok gajah, katanya dia berhijrah udah di daerah Ciater, yang berbukit-bukit. Kan begitu. Ya, yang dipimpin oleh Kang Diki itu kan istilahnya gitu ya, istilahnya gitu. Istilahnya Rasulullah tuh ngasih solusi, tidak ada tempat pun yang akan tidak bisa didatangi. Gitu kan. Makanya yang maksudnya tadi itu sama dengan ramalan Joyoboyo, Atripi atau Prabu Siliwangi. Carilah tempat aman. Nah, dijabarkan oleh Prabu Joyoboyo yaitu dekat Gunung Lawu, Lebak, namanya Lebak berarti dekat yang Lebak, dekat gunung, yaitu bisa aman itu jangan di kota-kota, berarti di gunung-gunung. Yang ya gitu kan. Kalau diistilahnya oleh Prabu Siliwangi di Lebak Cawene. Lebak Cawene ini berarti Lebak bekas dulunya bekas kawah, berarti itu daerah pegunungan juga sama. Jadi menjabarkan hadisnya Rasulullah itu sebetulnya dua pemimpin ini, dua raja ini udah mengetahui. Coba kalau di kota kan saya tuh Dajjal itu pertama yang akan banyak pengikutnya itu perempuan. Kalau di kota banyak perempuan akan ngikut, siapa yang tergoda? Udah kamu bebas, saya Tuhannya, bebas mau. Sekarang orang satanisme aja banyak yang mengikuti, oh bebas, oh, berjinah begini, apalagi nanti yang Tuhan yang membebaskannya. Kan begitu, perempuan semua akan ngikut, kenapa? Akan disulap jadi semua cantik-cantik, kan begitu. Kalau di gunung-gunung mana ada perempuan mau ke gunung sekarang, zaman sekarang. Kan begitu, Mas. Di lembah-lembah atau di tempat-tempat yang susah, orangnya tuh senang-senang gitu kan. Ya. Paham nggak? ya, Paham nggak? sangat gamblang betul. Ya nanti barangkali ini ada yang salah tafsir, bukan sabda Nabi, jadi kemungkinan besar kayak Prabu Joyoboyo itu memang mendapatkan suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkinan besar ya juga menjabarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Oke, lanjut lagi nih. Sangat mantap nih ya di ini. Oke, setelah berarti nanti ya memang zaman kesusahan itu pasti ada. Apalagi itu kalau Rasulullah itu yang sudah bersabda atau sudah berkata, setelah kesengsaraan yang timpa oleh fitnah Dajjal, kemunculan Dajjal, setelah itu akan muncul lagi Ya'juj Ma'juj. Nah itu apalagi itu sejenis hewan atau sejenis manusia atau memang itu jin? Mohon untuk dijabarkan untuk hal itu. Nih, ya Mas, kalau saya tahu tidak ya Mas ya. Ya. Nah, maaf, selama saya belajar ke ilmu gaib, guru saya asli orang gaib, Mas, guru saya itu, ya. Ya tadi saya tantang tadi, silakan siapa. Kalau yang ada saudaranya kesurupan, betul kesurupan, kalau telepon oleh saya tidak sembuh, dengar suara saya tidak sembuh, saya bayar 10 juta. Saya benar begitu, Mas. Ke siapapun itu. Nah, gini Mas gitu. Nah, selama saya belajar ilmu gaib 30 tahun, nah itu yang lupa belum saya tanyakan ke ini. Tapi kalau berdasarkan hanya ramalan saya, penafsiran saya atau berdasarkan hadis, ya, berdasarkan hadis saya bisa, Mas. Ya, kata hadis bahwa Ya'juj Ma'juj itu nanti istilahnya yaitu seperti zaman dalam keterangannya itu yaitu waktu ditahan sama Dzulkarnain. Kan begitu.
dikurung, kan begitu. Jadi ada satu kelompok manusia, kalau bahasa kita ini mungkin kanibal lah, begitu ya istilahnya, garang begitu kan, begitu istilahnya, gitu kelompok-kelompoknya. Karena zaman-zaman dulu banyak istilahnya manusia ini zaman turunan Nabi Adam itu sampai manusia besar-besar kayak raksasa gitu kan. Makanya di kita juga banyak cerita-cerita ada raja ini, wah raksasa makannya manusia gitu kan, selalu makannya manusia kan begitu. Jadi selalu ada gitu kan istilahnya. Nah, kalau ini saya tidak tahu, saya belum sampai ke sana gitu kan istilahnya, saya belum pernah menanyakan juga selama saya digembleng oleh orang gaib. Nah, makanya kalau yang lain saya berani cerita gamblang, tapi itu mah hanya penafsiran saya dari hadis-hadis aja, bahwa Juj Majuj itu istilahnya suatu makhluk yang memang istilahnya bahasanya oleh Allah itu yang dia punya keberingasannya, kesadisannya itu melampaui batas lah kemanusiaannya itu. Tapi saya Oke, belum bentar saya. mungkin ke depan saya akan coba saya menjajal secara spiritual, saya meraga sukma atau saya nerawang ke sana ya, ke alam sana gitu. Tapi saya belum pernah ini. Sebentar, mohon maaf sebentar saya izin dulu. Ini kalau tidak dihapus komentar daripada Afdi, saya tantang kamu ya. Kamu udah menghina ajaran saya, menghina keyakinan saya nih. Hadis itu mempelajari ilmu jin. Saya tantang kamu Afdi. Keluarkan segala Gini Mas, siapa ini Mas? keluarkan segala kemampuanmu Afdi. Ini udah nggak bisa dibiarkan ini. Betul Mas. Mengatakan itu adalah ilmu jin ya. Ah. Saya tantang dimanapun. Gini Mas, Ini baru saya Mas, terpancing Mas nih. Surya, Enggak, Mas Surya, bentar dulu, Mas bentar Surya. dulu. Saya ini terpancing loh. Kalau udah menyangkut nama Nabi Muhammad, saya yang paling depan ini. Kalau nggak dihapus, saya tantang kamu dimanapun kamu. Keluarkan kesaktianmu. Kalau kamu Satrio Piningit pasti bisa menumbangkan saya. Kalau udah menyangkut nama Rasulullah, apalagi mengatakan hadis itu adalah mempelajari ilmu jin. Oh, adu apa yo? Dikira saya nggak tahu apa tentang spiritual. Jangan kayak gitulah. Saya udah cukup sabar loh menghadapi sama ya. Ini baru saya murka nih. Ya, nggak kayak gitu caranya. Ini Ya, saya jadi ini. betul, mereka ini berarti tidak sekolah aja Mas. Udah aja gitu, mereka tidak sekolah aja lah. Kalau sekolah, walaupun dia beda agama, beda apa, pasti tahu kan. Namanya sekolah kan itu. Kalau dia berarti tidak sekolah. Kalau sekolah Enggak, pun, kalau sekolah pun dia paling bodoh berarti Mas. Gitu aja lah. saya Ya. tuh, saya bertemu orang Kristen itu kemarin tuh. Abdin orang Kristen, saya ngerti. Saya ketemu orang Kristen waktu live, sangat menghargai kok. Nggak pernah saya itu mencela dia ngapa dia, tapi ini udah sok-sokan ini ya. Udah paling sakti apa ya. Kalau nggak dihapus komenannya, awas loh kamu. Udah keluarkan saja. Saya yang tumbang atau kamu yang tumbang. Enggak, kalau udah mencakut nama Rasulullah, apalagi itu mengatakan hadis itu ilmu jin, mempelajari ilmu jin, itu udah menyakitkan hati nih Kang. Saya sebagai orang muslim loh. Saya udah berusaha toleransi loh. Saya banyak kenalan orang-orang Kristen, tapi nggak kayak gitu caranya. Gini aja Mas, suruh tampilkan fotonya. Kalau 3 hari tidak sakit, saya bayar ke dia Mas. Gitu aja lah. Ini baru pertama saya kepancing nih. Serius. Karena apa? Karena udah mengatakan nama Rasulullah kayak gitu tuh. Siap saya menghadapi tumbang ya. Kalau saya yang mati, apa kamu yang mati nih? Biarin Mas. Gitulah. Itu ya Mas. Itu dia yang tadi bilang tidak sekolah, kalau sekolah pun paling bodoh gitu. Jadi udah itu aja udah. Ya. Karena dia membawa ilmu hadis itu, mempelajari ilmu jin itu kan sudah kelewat batas kan. Sakit ini loh. Serius saya sakit hatinya. Betul.
Ya, oke para sahabat semuanya, kita lanjut aja ya. Ya, ya. Eh, saya kalau udah marah kayak gini nih, saya nggak baru ini terpancing loh saya ya. Ya, sabar Oke. Mas, sabar. Ya, oke, oke. Untuk menurut sampean bahwasanya itu Eyang Semar itu sebenarnya siapa sih kata yang mengatakan itu Nabi Khidir itu mengatakan banyaklah julukan menurut sampean yang sudah berlalang buana di alam gaib itu seperti apa ini? Ini Mas. Gitu ya. Ini juga taunya sekarang-sekarang aja karena banyak video-video memanggil Eyang Semar atau perguruan Eyang Semar. Saya dulunya tidak peduli. Nah, baru-baru ini juga baru saya teliti kan begitu ya. Ini saya apa adanya, baru-baru tidak kan gitu ya. Kok kebanyakan orang ke Eyang Semar itu begitu. Nah, setelah saya teliti gitu, saya cek gitu kan. Saya cek atau mungkin ya kapan-kapan kita ketemu dengan Mas, kita coba kita panggil ya. Kalau saya manggil insya Allah apa yang saya panggil mau dari alam mana ya, makanya perlu ada perbandingan lah. Ada orang-orang sama spiritual yang ngerti juga betul nggak keilmuan saya ini kalau saya narik sesuatu barang atau narik sesuatu makhluk gaib mau di alam mana betul nggak ketariknya oleh saya kan begitu ya. Boleh lah. Ini saya Makanya mudah-mudahan biar pembuktiannya youtuber apa nanti ini saya akan ada perlombaan untuk saya ngadu ilmu dengan Gus Samsudin dengan cara saya ruqyah ilmu dia yang begitu saktinya yang bisa mendatangkan hal gaib itu akan hilang. Kalau saya nggak saya bayar dia. Jadi biar nggak penasaran apa yang saya ceritakan ini benar nggak masalah saya memahami bermacam-macam hal gaib kan gitu ya. Nah, kalau skala komen sekarang mereka mencobakan silahkan saja. Nanti pembuktiannya nanti akan ada pertemuan karena nih kemarin udah ada telepon. Nah ini, yang menurut saya yang Ki Semar ini itu adalah bangsa jin Mas. Ini baru-baru saya tracknya. Dari dulu saya nggak peduli gitu, nggak acu-acu lah gitu ya. Tapi karena banyak youtuber ini menggunakan, nah ternyata dia bangsa jin Mas. Betul dia bangsa jin. Bener bangsa jin. Karena di Indonesia, Nusantara ini, yaitu istilahnya ada yang bilang karena memang jinnya sakti-sakti karena zaman waktu zaman Nabi Sulaiman gitu kan. Makanya banyak kejadian di kita ini kayak cerita Nabi Sulaiman, kesaktian jin di kita. Ya kalau di Bandung nih, di Jawa Barat saking saktinya jin waktu oleh yang Sangkuriang, kok istilahnya bisa bikin perahu semalam. Ya. Nah, di Jawa juga sama dengan gagahnya Bandung Bondowoso 1000 candi pakai jin bisa kan begitu ya. Jadi memang Eyang Semar ini dia memang istilahnya raja jin pertama di Nusantara ini. Kan jin juga ada Mas, bukan jin perusak, ada jin juga yang namanya kalau saya pelajari gitu ya istilahnya saya datangi saya sering ketemu dengan jin pertapa atau sekarang bertanding dengan jin pertapa itu yang di dasar laut berpuluh ribuan tahun gitu kan istilahnya. Gitu istilahnya.